Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas kelompok dari agenda 1, yaitu tentang analisis isu global. Sebelumnya, perkenalkan kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 3 2021 Pemerintah Kabupaten Tapin dari Angkatan 17 Kelompok 3 yang beranggotakan Bintari Widya Putri Utami, Putri Yolanda Sari, Khairunisa, Adam Rasidi, dan Muhammad Resal Nopian Majid. Baiklah, saya mewakili teman-teman menyampaikan pertama mengenai analisis pentahelix. Pra-analisis yang kami ambil di sini adalah isunya mengenai korupsi. Pra-analisis isu korupsi dari pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media. Dari pemerintah, itu kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang seperti ditutupi kasusnya. Sedangkan dari akademisi, itu kurangnya pendidikan moral terkait dengan sikap perilaku pembentukan mahasiswa yang berkarakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan dari pengusaha, itu rendahnya komitmen pengusaha dalam peranan memberantas korupsi serta membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Selanjutnya dari lingkungan masyarakat, sikap pesimistik dan rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir dari media. Nah, dari media ini pemberitaannya yang kurang akurat, menyeluruh, dan terkadang lebih mementingkan rating dan keuntungan daripada kejujuran akan berita tersebut. Oke. Next. Slide selanjutnya mengenai analisis USG. Nah, di sini ada beberapa isu. Ada 3 isu yang terpilih. Yang pertama, masih kurangnya pendidikan moral yang mengajarkan tentang kejujuran, etika, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Isu yang kedua, kebiasaan masyarakat di Indonesia yang tidak peduli dengan upaya pemberantasan korupsi. Yang terakhir, media tidak memberikan berita yang akurat karena lebih mementingkan rating saja. Bisa kita lihat di sana skornya. Nah, dari situ kita ambil yang tertinggi ya. Yang tertinggi itu merupakan menjadi prioritasnya. Nah, prioritas di sini yaitu tentang kebiasaan masyarakat di Indonesia yang tidak peduli dengan upaya pemberantasan korupsi. Nah, jadi tentang pemberantasan korupsi ya isunya. Baik, next. Selanjutnya, kita analisis menggunakan fishbone. Nah, jika tidak segera ditangani, korupsi di Indonesia itu akan semakin parah karena belum tegasnya pemerintah dalam memberantas korupsi. Nah, sebabnya organisasi cenderung menutupi kasus mega korupsi. Dari manusianya sendiri, sifat tidak pernah puas karena kurangnya pendidikan moral, manajemennya, peraturan perundang-undangan yang masih belum bisa membuat jera, di lingkungan korupsi belum dianggap sesuatu yang serius di kalangan masyarakat, padahal itu yang serius ya. Oke, baiklah. Selanjutnya menggunakan metode SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan terkait korupsi. Weakness atau kelemahan, kesadaran akan pentingnya menjaga kejujuran, etika, dan tanggung jawab yang masih rendah, dan penggunaan dana yang tidak diawasi dengan ketat oleh instansi atau lembaga. Selanjutnya, opportunity atau peluang, pemerintah dapat lebih mensejahterakan pegawai dengan anggarannya dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas. Dan yang terakhir, threat atau ancaman,
ialah masyarakat yang belum menyadari dampak korupsi. Maka dari itu didapat penyelesaian masalah. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya ialah pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Selanjutnya, tahapan setiap alternatif. Yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Yang kedua, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Dan yang selanjutnya, media membantu mempublikasikannya sehingga informasi tersebar secara merata. Dengan itu, hasil yang diharapkan ialah terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak yang berkaitan adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, serta media. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.